Hahaha, mantap, tepat diumumkan hari ini. Aremania justru dukung Persib Bandung untuk kalahkan Arema di kandangnya sendiri gara-gara hal aneh ini. Persib jelas auto pesta gol dan untung besar kalau gini caranya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Mantap, keputusan brilian Bojan Hodak jelang laga melawan Arema. Sudah siapkan taktik kelas Eropa ini untuk mengokohkan diri sebagai pemuncak klasemen Liga 1. Persija auto menangis melihat ini. Penasaran? Simak beritanya berikut ini. Keputusan hebat manajemen demi Persib tambah kuat. Rahmat Irianto langsung diberi tindakan begini jelang laga krusial Persib lawan Arema. Boboto bisa dibuat sangat bangga melihatnya. Ini fakta lengkapnya. Debut mengecewakan, tapi Castaner ungkap perlakuan hebat dari rekan-rekannya di Persib dan Boboto. Meskipun debutnya bersama Persib berakhir mengecewakan, Castaner merasa sangat dihargai oleh perlakuan positif yang ia terima dari rekan-rekannya dan Boboto. Bagaimana dukungan luar biasa dari tim dan supporter membuatnya tetap semangat meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan? Simak fakta bahagianya berikut. Pesan menyentuh dan cerdas Tyrone Del Pino jelang away ke Arema di Blitar, siap tunjukkan perjuangan besar. Tyrone Del Pino, gelandang Persib Bandung, mengungkapkan pesan menyentuh jelang laga tandang melawan Arema di Blitar. Dengan strategi cerdas dan semangat juang tinggi, Del Pino berharap timnya bisa tampil maksimal di hadapan supporter lawan. Apa pesan inspiratif yang disampaikan sang gelandang? Ini kejutan lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Hahaha, mantap, tepat diumumkan hari ini. Aremania justru dukung Persib Bandung untuk kalahkan Arema di kandangnya sendiri gara-gara hal aneh ini. Persib jelas auto pesta gol dan untung besar kalau gini caranya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Instagram Arema FC diserbu komentar dari pendukungnya menjelang laga melawan Persib Bandung yang akan berlangsung di Stadion Gelora Soaryadi, Blitar pada Jumat (24 Januari 2025). Namun yang mengejutkan, Aremania justru mendukung Persib Bandung untuk mengalahkan Arema FC. Hal tersebut terlihat jelas di kolom komentar postingan Arema FC di Instagram ketika official klub merilis harga tiket pertandingan dan tutorial pembelian tiket pada Senin (20 Januari 2025). Bukannya memberikan dukungan, banyak komentar dari Aremania yang justru berharap agar Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan tersebut agar pelatih Arema FC saat ini, Ze Gomez, dipecat. Aremania juga protes keras terhadap keputusan manajemen Arema FC yang memecat Joel Corneli dan menggantinya dengan Ze Gomez. Mereka menganggap keputusan tersebut sebagai blunder. Beberapa komentar pun muncul dengan harapan agar Ze Gomez segera dipecat. Menangin sih, biar dipecat aja tuh pelatih, gak ada pola mainnya, tulis @fmina. Saya Aremania mendukung Persib menang biar dipecat pelatihnya, tulis @c3p bintang. Komentar lainnya pun tidak kalah keras seperti @tkalier bintang yang menulis, kalau kalah Ze Gomez out kan. Mending cari pengganti dari sekarang deh, soalnya 90% kalah. Ada juga @dumham bintang yang menulis, semoga Persib Bandung menang biar pelatih Ze Gomez dipecat, dan @kens_m bintang yang juga menulis, semoga kalah biar manajemen sadar dan pelatih out. Keputusan Arema FC memecat Joel Corneli beberapa waktu lalu memang menjadi sorotan, terutama setelah tim gagal meraih kemenangan di beberapa laga terakhir.
Joel Corneli dipecat setelah Arema FC menelan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang dalam 3 laga terakhir di pekan ke-13 dan 15 Liga 1 2024/2025. Tentu saja dengan situasi yang sedang panas ini, pertandingan melawan Persib Bandung akan menjadi momen penting untuk melihat apakah tekanan dari Aremania akan berdampak pada keputusan manajemen. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arema FC akan kembali bangkit atau justru semakin terpuruk? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap keputusan brilian Bojan Hodak jelang laga melawan Arema. Sudah siapkan taktik kelas Eropa ini untuk mengokohkan diri sebagai pemuncak klasemen Liga 1. Persija Auto menangis melihat ini. Penasaran? Simak beritanya berikut ini. Tim Persib Bandung kembali menggelar latihan rutin pada Senin, 20 Januari 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api setelah sempat diliburkan 1 hari usai pertandingan melawan Dewa United pada Jumat lalu. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, menuturkan bahwa pada sesi latihan hari ini ia berfokus pada pengembalian kondisi fisik pemain dan memperbaiki hal-hal dasar. Ia juga memberikan beberapa pekerjaan teknis dan taktikal kepada para pemain. Ini katakanlah latihan pertama dalam minggu ini setelah pemulihan setelah pertandingan. Sebenarnya tidak terlalu banyak taktik, hanya beberapa hal dasar. Lebih kepada latihan fisik agar mereka berlari dan beberapa pekerjaan teknis, ujar Bojan Hodak. Selain itu, tim Persib juga menggelar kelas video untuk melakukan analisa taktikal jelang terbang ke Blitar untuk menghadapi Arema FC. Hal ini disebabkan karena Persib tak punya banyak waktu untuk berlatih jelang pertandingan tersebut. Tapi kami sudah sedikit menunjukkan dalam kurung analisa taktikal tentang Arema karena kami hanya punya 2 latihan lagi sebelum perjalanan tandang, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah latihan fisik dan analisa taktikal yang dilakukan Persib sudah cukup untuk menghadapi Arema FC? Atau ada aspek lain yang perlu diperbaiki? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Keputusan hebat manajemen demi Persib tambah kuat, Rahmat Irianto langsung diberi tindakan begini jelang laga krusial Persib lawan Arema. Boboto bisa dibuat sangat bangga melihatnya. Ini fakta lengkapnya. Kabar tidak menggembirakan kembali diterima Persib. Kali ini Rahmat Irianto kemungkinan akan absen bersama Persib hingga Liga 1 2024/2025 berakhir untuk pemulihan cedera yang dialaminya. Sebelumnya Persib sudah kehilangan Deddy Kusnandar yang dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera. Dia mengalami cedera patah tulang saat bermain melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, bulan lalu. Febri Haryadi sebelumnya juga harus naik meja operasi seperti Deddy Kusnandar. Dia cedera ketika turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Selain itu ada Muhammad Rezaldi Hehanusa yang juga bernasib sama dengan Deddy dan Febri. Sementara itu Rian sapaan akrab Rian Irianto mengalami cedera pada pertandingan melawan Biak di Stadion Lukas Nmb Sentani, Kabupaten Jayapura 11 Januari 2025 lalu. Untuk penanganan lebih lanjut, Rian akan naik meja operasi pada pekan ini. Dalam kurung Rahmat Irianto akan operasi pada 22 Januari, kata pelatih Persib Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 20 Januari 2025. Hodak mengatakan pemain bernomor punggung 53 tersebut mengalami cedera di bagian lutut. Ya acel, itu tidak bagus. Jadi dia absen sepanjang musim ini dan mungkin beberapa bulan setelahnya, kata Bojan. ACO merupakan kependekan dari anterior cruciate ligament, yaitu ligamen yang menghubungkan tulang paha dan tulang kering di lutut. Cedera ACO adalah kerusakan pada ligamen ACO yang dapat terjadi saat berolahraga atau aktivitas fisik lainnya. Bagaimana menurut kalian, apakah absennya Rahmat Irianto dan pemain-pemain lainnya akan mempengaruhi Persib di sisa musim ini?
Atau tim ini masih bisa bangkit dengan kekuatan yang ada? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Debut mengecewakan, tapi Castaner ungkap perlakuan hebat dari rekan-rekannya di Persib dan Bobotoh. Meskipun debutnya bersama Persib berakhir mengecewakan, Castaner merasa sangat dihargai oleh perlakuan positif yang ia terima dari rekan-rekannya dan Bobotoh. Bagaimana dukungan luar biasa dari tim dan supporter membuatnya tetap semangat meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan? Simak fakta bahagianya berikut. Gervane Castaner mengaku senang bisa bergabung ke skuad Persib Bandung karena ia merasa dikelilingi orang baik dan profesional. Terlebih melihat atmosfer di dalam Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam debutnya bersama Persib menghadapi Dewa United Jumat 17 Januari 2025. Sayangnya kami kalah di pertandingan. Tapi secara pribadi dalam debut ini, saya senang bisa melihat suasana di stadion, kata Gervane Castaner. Castaner mengaku kondisi kebugarannya memang belum 100% lantaran terbilang lama tidak bermain sehingga ia masih butuh waktu untuk berlatih dan tentunya beradaptasi dengan rekan-rekan barunya di Persib. Saya sudah lama tidak bermain, jadi pekan demi pekan saya harus berlatih keras setiap hari. Saya bermain lebih lama dari yang saya perkirakan, tapi saya mencoba yang terbaik. Saya berusaha bertarung untuk tim dan kami akan terus maju, ujar Castaner. Pemain asal Belanda ini mengaku senang dengan sambutan dari rekan-rekannya di Persib yang bekerja sangat profesional. Selain itu, ia juga merasa takjub dengan dukungan Bobotoh. Tim ini sangat baik, orang-orangnya baik, mereka berlatih keras, profesional. Sambutannya sangat hangat dan atmosfer di stadion luar biasa, fantastis, tuntas Castaner. Bagaimana menurut kalian tentang debut Gervane Castaner di Persib? Apakah ia bisa semakin berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi tim? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Pesan menyentuh dan cerdas Tyrone Del Pino jelang away ke Arema di Blitar, siap tunjukkan perjuangan besar. Tyrone Del Pino, gelandang Persib Bandung, mengungkapkan pesan menyentuh jelang laga tandang melawan Arema di Blitar. Dengan strategi cerdas dan semangat juang tinggi, Del Pino berharap timnya bisa tampil maksimal di hadapan supporter lawan. Apa pesan inspiratif yang disampaikan sang gelandang? Ini kejutan lengkapnya. Gelandang Persib, Tyrone Del Pino tidak mau terlalu larut dalam kesedihan setelah timnya kalah dari Dewa United pada laga pekan ke-19 Liga 1 2024-25 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 17 Januari 2025 lalu. Kekalahan itu membuat Persib gagal mengambil kesempatan memperlebar jarak dengan tim di bawahnya. Meski begitu, Tyrone menegaskan kekecewaan atas kekalahan tersebut harus segera diakhiri dan mulai menatap pertandingan terdekat. Setelah menghadapi Dewa United, Persib akan bertandang ke kandang Arema FC pada 24 Januari 2025 mendatang. Menurut Del Pino, Persib harus kembali ke jalur kemenangan di pertandingan ini. Kadang ini terjadi di sepak bola, kami kalah dan kami harus fokus, tetap bekerja bersama-sama dan tidak kehilangan arah, kata Del Pino. Menurut Del Pino, Persib dan para pesaing lain masih memiliki pertandingan cukup banyak. Namun ia mengatakan timnya harus fokus dulu pada pertandingan terdekat ini. Kami harus segera melakukan persiapan untuk laga berikutnya, tentu penting untuk bisa mendapatkan 3 poin, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa bangkit setelah kekalahan ini dan meraih kemenangan di pertandingan berikutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. PSSI akan buat laporan ke AFF terkait permainannya yang kasar, kata Sumarji. Sumarji belum tahu kapan surat itu dikirim AFF. Kata Sumarji, PSSI akan segera secepatnya membuat laporan tersebut. Nanti dari PSSI akan segera kirim, kata Sumarji. Dalam surat itu,
Sumarji akan melaporkan permainan kasar Myanmar ke AFF. Tidak ada sanksi yang diminta Sumarji kepada AFF untuk menghukum Myanmar. Hanya saja, surat itu setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi Myanmar agar tidak bermain kasar. Setidaknya dalam sepak bola, harus ada sikap fair play. Ya intinya ini buat perbaikan di AFF. Tidak boleh keulang lagi kejadian seperti semalam, kata Sumarji. Bikin kaget faktanya di luar dugaan. Ini dia yang bikin Pasca menang lawan Myanmar. 5 negara yang jadi korban lemparan Arhan, bek timnas Indonesia, itu terbukti masih mampu menjadi pemecah kebuntuan. Lemparannya asli bukan kaleng-kaleng, sama sekali tidak boleh diremehkan lawan. Lemparan jauh Pratama Arhan terbukti masih efektif membantu timnas Indonesia saat mengalami kebuntuan. Dalam laga perdana skuad Garuda di Piala AFF 2024, lemparan Arhan menjadi skema awal gol tunggal yang dicetak Asnawi Mangkualam. Duel timnas Indonesia versus Myanmar menjadi pertandingan pembuka grup B Piala AFF 2024. Dalam gelaran ini, timnas Indonesia membawa mayoritas pemain usia muda U22. Di babak kedua, Shin Tae-yong melakukan penyegaran dengan memasukkan sejumlah pemain. Pergantian itu rupanya terbukti efektif. Asnawi Mangkualam yang masuk sebagai pengganti berhasil mencetak gol di menit ke-76. Menariknya, gol itu bermula dari lemparan jauh Pratama Arhan yang membuat kemelut di depan gawang Myanmar sehingga bola liar dan disambar Asnawi Mangkualam. Itu menjadi gol tunggal dalam kemenangan perdana timnas Indonesia di Piala AFF. Sebelumnya, Pratama Arhan juga menjadi perhatian lewat lemparan ke dalam jarak jauhnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana lemparan Pratama Arhan berhasil menjadi assist bagi gol Egy Maulana Fikri dalam pertandingan melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno. Itu bukan yang pertama kalinya Indonesia berhasil mencetak gol berkat asis lemparan ke dalam jauh Pratama Arhan. Setidaknya ada 5 negara yang pernah menjadi korban lemparan maut Arhan saat membela timnas Indonesia. Lemparan jauh Pratama Arhan selalu dinanti para penggemar timnas Indonesia. Sebab bukan hanya unik, lemparan Arhan kerap berbuah assist, bahkan gol langsung untuk skuad Garuda. Kanal YouTube Timnesia merangkum sejauh ini, setidaknya sudah ada 6 negara yang menjadi korban lemparan ke dalam mematikan andalan Pratama Arhan. Berikut selengkapnya. 2. Filipina. The Azkals menjadi korban lemparan ke dalam Pratama Arhan saat timnas Indonesia bertemu Filipina di fase grup A, Piala AFF, tahun 2022. Saat itu Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam yang menuju ke arah Dendi Sulistiawan. Dendi yang menerima umpan ciamik itu mampu mengkonversinya dengan baik menjadi gol. 3. Timor Leste. Berikutnya ada Timor Leste yang menjadi korban lemparan ke dalam Pratama Arhan. Itu terjadi pada pertandingan uji coba timnas Indonesia pada bulan Januari 2022. 3. Vietnam. Tak hanya di level senior, Pratama Arhan juga menjadi andalan timnas U22 dan memamerkan skill lemparannya saat bertemu Vietnam di semifinal SEA Games tahun 2023. 4. Jepang. Bukan hanya tim dari negara Asia Tenggara saja yang pernah menjadi korban lemparan jauh Pratama Arhan. Jepang dengan status sebagai tim terkuat di Asia pun pernah merasakannya. Itu terjadi saat Piala Asia 2023, di mana dalam Argentina yang saat itu baru keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 dihubungi untuk menjalani sparring dengan skuad Garuda. Lagi-lagi lemparan jauh Pratama Arhan menjadi salah satu fenomena pada pertandingan itu. Di menit 54, lemparan Arhan hampir berbuah gol untuk timnas Indonesia. Dari sisi kiri penyerangan, Arhan yang mendapat lemparan ke dalam langsung mengarahkannya ke kotak penalti. Elkan Baggett dengan keunggulan posturnya mampu menyundul umpan manis itu. Kiper Emiliano Martinez pun dibuat kelabakan dengan sundulan tersebut.